Buntut gelapkan mobil istri, Edward dipenjarakan Kimberly. Prahara rumah tangga Kimberly Ryder dengan suaminya Edward Akbar benar-benar bakal berujung pidana penjara. Bagaimana tidak, setelah nasib biduk rumah tangganya yang masih bergulir panas di pengadilan agama mustahil diselamatkan, kini nasib Edward Akbar tinggal menunggu waktu masuk jeruji besi akibat dugaan penggelapan mobil istrinya Kimberly. Senin mendatang, ia bakal menjalani pemanggilan dan bukan tidak mungkin langsung dilakukan penahanan. Untuk kasus dari KR, kita sudah menjadwalkan minggu depan ini ya memanggil atas nama AE dan NL. Pemeriksaan hari Senin ya. Artinya surat pemanggilan sudah dikirim? Sudah diterima. Ya, sungguh ironis memang langkah tegas tanpa ampun yang dilakukan Kimberly terhadap Edward Akbar yang sampai saat ini masih berstatus suaminya. Padahal jauh sebelum melayangkan gugatan, keluarga pasangan selebriti itu adem ayem, jauh dari gosip miring menjalani rumah tangga di Pulau Dewata, Bali. Namun setelah keran sekam rumah tangganya terungkap, nyatanya rumah tangga Kimberly dan Edward penuh bara masalah. Gara-gara mobilnya digelapkan suami, Kim dan keluarga benar-benar menderita. Kemana-mana harus jalan menggunakan angkutan umum. Termasuk saat menjalani sidang cerai beberapa waktu lalu, Kim terlihat pulang menggunakan taksi online. Sebentar ya, saya mau pesen gokar dulu. Gimana pertahankan? Saya sayang. Gimana kan udah talak 3. Itu alasannya apa sih Kak sampai dia mentalak kemarin tuh Kak? Nggak usah diomongin ya udah. Makasih ya. Terima kasih. Rayakan ultah Vincent Verhaeghe ke-32, jedar bangun tempat gym di rumah. Selasa 30 Juli kemarin jadi hari yang spesial buat Vincent Verhaeghe. Pasalnya, suami Jessica Iskandar itu genap berusia 32 tahun. Meski tak ada pesta di momen ulang tahun sang suami, jedar tetap memberikan kejutan sederhana buat suami tercinta. Kita nggak ngerayain gimana-gimana, cuma siangnya aku surprisein pakai kue. Jadi aku berdua doang. Udah aku surprisein kue. Terus malamnya aku memang udah siapin dinner. Bahagia sih, maksudnya di usia gini dimana aku bentar lagi ada anak yang ketiga kan. Udah nggak usah yang heboh-heboh lagi sih. Kalau buat saya pribadi lebih suka yang internal aja sama istri, sama anak-anak. Jadi quality time-nya itu sama keluarga benar-benar dapet. Di usia Vincent yang sudah masuk kepala 3, jedar melihat suaminya itu semakin dewasa dan sabar menghadapi dirinya, terutama saat ia hamil anak ketiga ini. Tak ada kata lain yang bisa diucapkan jedar selain rasa syukur memiliki suami seperti Vincent. Sebenarnya suamiku udah berusaha banget sebaik mungkin untuk selalu menjadi suami, kepala keluarga, ayah yang baik buat anak aku. Dan itu aja sebenarnya udah hal yang besar banget buat aku. Bersyukur banget ya pokoknya. Tak heran jika jedar ingin sekali membangun tempat gym di rumah sebagai kado ulang tahun sang suami. Aku sih udah mikirin hadiah, aku pengen ngasih kayak tempat gym gitu loh di rumah, biar kalau nge-gym gak usah jauh-jauh, biar bisa nge-gym di rumah bareng aku. Nah itu masih surprise karena dia udah sebut gym, terus ada barbecue lah, ada beberapa yang emang aku lagi suka, yang aku emang mau beli. Jadi dia udah bilang, udah kamu gak usah, pokoknya surprise-nya di tangan aku aja udah. Tolak melahirkan ditemani suami, Tengku Dewi masih izinkan Andrew Azani sang putri.
Bahagia sekaligus sedih dirasakan Tengku Dewi di tengah proses cerai dari Andrew Andika. Rabu pagi kemarin, ia harus berjuang hidup dan mati sendiri, melahirkan anak kedua. Hanya ditemani sahabat dan semua proses persalinan dibiayai Richard Lee. Tengku melahirkan anak kedua dengan selamat dan lancar, meski semasa hamil cukup tertekan dengan tubian ujian dikhianati suami. Teman-teman dekatnya yang ada di kamar, kalau yang tadi di ruang OK tadi, ruang operasi cuma aku yang bisa masuk tadi. Aku ngobrol dengan dia juga, yang cuma disampaikannya dia nggak berkenan suaminya nemenin, cuma itu aja sih. Semuanya lancar banget, tadi aku juga sudah ketemu dengan dokternya juga, dokter M. Carnaen. Semuanya sehat, semuanya lancar. Bayinya juga cukup gede juga ya, 3,8 kilo cewek, dan semuanya lahir dengan baik. Meski Andrew Andika tak diperkenankan Tengku mendampingi selama proses persalinan anak kedua, namun sebagai ayah, Andrew masih diberi kesempatan mengazani buah hati keduanya di ruang terpisah. Momen Andrew mengazani putri pertamanya itu dibagikan Andrew di media sosial, lengkap dengan nama indah Tuksang Buah Hati. Tadi aku sempat tanya tentang suaminya juga, jadi masih komunikasinya masih kurang baik. Dianya nggak bersedia dan nggak berkenan karena lagi proses juga, tapi dia tidak membatasi tentang anak. Jadi katanya tadi sih dari ceritanya itu diazanin oleh suaminya di ruang sebelah. Ya, tak pernah terbayangkan oleh Tengku Dewi melahirkan dalam kondisi rumah tangga ditubir perceraian. Namun apa mau dikata, fakta itu harus ia jalani meski terasa sedih dan menyakitkan. Wajar sejak melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Tengku tak sabar ingin segera lepas dari Andrew Andika. Bahkan baru hitungan jam melahirkan anak kedua. Demi membiayai hidup kedua anaknya, ia siap kembali terjun ke dunia hiburan. Kalau aku sih sebenarnya karena teman ya, kan berawal dari podcast, curhat seperti biasa. Aku juga nganggap seperti adikku sendiri juga, bantuin secara usahanya juga. Dia ada curhat dengan aku juga permasalahan, masalah-masalah dia dengan suami, masalah ekonomi dan sebagainya. Dia pengen selesai lahiran. Ya namanya juga kan ibu-ibu yang tertekan pas lagi hamil ya, pasti kan rasanya nggak enak banget ya. Ngerasa ditinggal suami, ngerasa diselingkuhin, pasti kan rasanya itu nggak enak banget. Setelah selesai itu pengen balik lagi, pengen ceria lagi, pengen cantik lagi, pengen memulai sesuatu hal yang baru. Liburan apes, dompet Ayu Ting Ting raib dirampok. Nasib sial dialami Ayu Ting Ting ketika berlibur ke Amerika belum lama ini. Mobil yang dipakai Ayu dan Bilqis selama di Amerika dibobol perampok. Peristiwa tersebut terjadi di Las Vegas saat Ayu bersama kerabatnya tengah asik berfoto di Seven Magic Mountain. Dan inilah kondisi mobil milik kerabat Ayu usai dirampok. Dalam peristiwa itu, dompet Ayu dan beberapa barang berharga lainnya raib digondol perampok, termasuk tas yang berisi dompet, uang, dan kartu kredit milik kerabat Ayu. Untungnya, paspor Ayu dan Bilqis masih aman karena ada di dalam tas yang selalu Ayu bawa. Ayu pun langsung melaporkan perampokan tersebut ke polisi setempat. Sekarang aku lagi ada di Las Vegas Metropolitan Police Department. Sekarang kita lagi mau ngelaporin karena kemarin pas kita lagi di jalan kejadian mau ke Las Vegas, di jalan habis Nevada tuh ya, kita Seven Magic Mountains. Kita kecolongan, ada maling ngegedor kaca. Ini benar-benar barang cece semuanya diambil, tas, dompet, uang semua ada posisinya di depan sini.
Cece di depan sini tasnya dan paper bag aku isinya dompet, make up dan lain-lain juga diambil semuanya. Untung paspor dan yang lain aman. Koper ada di belakang, hampir dia mau ambil tapi kayak dia nggak bisa ngambil sih. Jadi hari ini kita mau laporan. Kita tadi habis laporan di sini nih warga. Habis laporan di kantor polisi Las Vegas. Dan yang hilang kalian mau tahu ada apa aja? Ini dia. Perampokan yang dialami Ayu membuatnya trauma. Ia merasa tak nyaman berlama-lama di Las Vegas. Apalagi kota tersebut memang terkenal rawan dengan tindak kriminalnya. Usai membuat laporan polisi, Ayu dan kerabatnya bergegas kembali ke Los Angeles. Ini kita menuju ke Los Angeles. Kita harus jalan dari sore kayak gini. Ini seharusnya kita lebih awal jalan hari ini dan terlalu sore. Karena kalau udah gelap kalian suka pada nggak berani. Balik oke, karena daerahnya rawan. Belum mau punya anak, Happy dan Gilga gas bulan madu ke Thailand. Bucin to the max, Happy Asmara dan Gilga Syahid emang sedang dilanda asmara. Apalagi keduanya juga udah jadi pasangan halal. Belum lama ini Happy dan Gilga terpantau sering jalan bareng, bahkan Gilga effort banget nemenin Happy konser. Sudah Johnny siapa ya? Johnny Happy le. Tenang, tenang. Dia orang nangis pada awal mau kita orang romantis. Udah siap. Ya, tengah berbahagia sebagai pengantin baru, Happy Asmara tiba-tiba saja secara sengaja membocorkan jika dirinya akan pergi ke negeri Gajah Putih, Thailand untuk berbulan madu bersama sang suami. Malah aku mau jalan-jalan, mau honeymoon gitu ya. Deket-deket ini kita mau ke Thailand, berkantin gitu. Happy juga sempat mengunggah videonya yang sedang mencoba makanan Thailand. Ternyata sebelum pergi ke Thailand, ia ingin mencicipi makanan Thailand yang dominan dengan rasa asamnya itu. Tadi di mau sak godong ya. Ya jalan tak man sak kowe ke sana. Rujak lagi. Iya rujak. Enak? Pedas ya? Kayak jahe-jahe ya? Emang kayak jahe ini ya. Happy yang berasal dari Jawa terbiasa dengan makanan dengan rasa manis. Namun, setelah mencoba makanan Thailand, nggak heran kalau ia merasa aneh. Lantas benarkah usai pulang honeymoon, Happy dan Gilga akan langsung memiliki momongan? Doanya intinya bahagia terus, bareng terus, dan lebih sayang sama aku sih pastinya. Dan semoga cepet hamil. Gimana Mbak Happy dia lebih junior katanya ditunggu. Nanti aja. Duh, pengantin baru emang pinginnya langsung healing tipis-tipis sambil honeymoon dong ya. Tapi kok nomor satu tetap kerja dulu ya. Ternyata nih, hampir 2 bulan menikah, mereka makin sering pisah. Mana enak ya, abis nikah langsung long distance married, bawaannya pasti rindu sangat ya. Maksudnya kita sama-sama kerja dan kadang tuh nggak bisa satu lokasi gitu. Kita kan sering berduanya juga sering, tapi misalnya juga sering gitu.